Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku di channel Olah Sukmo. Kajian kali ini adalah kita akan bahas tentang kejayaan weton Rabu Legi ya. Orang Rabu Legi ini cenderung memperoleh derajat kehormatan kewibawaan ya. Artinya pembawaan pengaruhnya terhadap orang lain. Ini orangnya itu sudah mumpuni ya. Dan orangnya ini cenderung disegani. Nah, oleh karena itu ya, kalau bisa memanfaatkan pengaruhnya tadi untuk tujuan yang positif, ini sangat bagus sekali teman-teman ya. Kita akan lihat perjalanan rezekinya, perjalanan kehidupannya, apakah juga sama ya dengan keadaan weton tadi. Ternyata tidak teman-teman ya. Yang vertikal ini adalah garis rezeki, yang horizontal ini adalah umur ya. Kita akan lihat di mana titik-titik kejayaannya ya. Ada di umur 6 tahun ya. 6 tahun ini masih di bawah orang tua ya. 0 sampai 18 ini masih di bawah orang tua. Ada umur 24 tahun ya, ini baru pertama kerja ya, masih semangatnya. Nah, ini puncaknya teman-teman ya. Puncak kejayaannya adalah 24. Pada saat dia mau menikah, dia ada langsung di posisi terendah ya. Berjalan 6 tahun lagi, naik cuma tidak signifikan, turun lagi di bawah posisi terendah, naik lagi ya. Jadi puncaknya ya, Rabu Legi ini ada di umur 48. Nah, ini puncak terbaiknya ya. Ya, jadi 48, 54, 60 ya, 6 tahun, 12 tahun teman-teman ya. 12 tahun waktu yang cukup lama teman-teman ya. Akan tetapi 12 tahun lagi kembali lagi kekurangan dan naik lagi di posisi terpuncak ini ya, angka 6, dan turun lagi sampai angka 1 kekurangan. Kalau di sini enggak begitu masalah teman-teman ya. Di umur 72, 78, 84. Yang penting ini di umur ini teman, 30 sampai 60 ya. Pada saat di umur-umur ini ya teman-teman, di angka 1 saja kayak gini, ini sangat menyedihkan teman-teman ya. Sangat menyedihkan sekali ya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, harta tidak punya, hutang banyak dan sebagainya. Maka dari itu bijak-bijaklah ya Rabu Legi ini ya, untuk belajar ya, menghisap diri katakanlah, istilahnya melihat ke dalam dirinya sendiri. Apa sih yang kurang di dalam diri saya secara keilmuan, secara strategi, secara pemahaman dan sebagainya. Untuk apa tujuannya? Untuk menghadapi ini teman-teman, masa-masa produktivitas ini ya. Tetapi Anda tidak punya apa-apa, ini sangat menyakitkan ya. Masa-masa muda Anda ya, Anda tidak dapat apa-apa. Kalau masa tua ya, kapan Anda menikmatinya gitu loh ya. Tetapi teman-teman, itulah garis kehidupan, itulah roda kehidupan ya. Kadang di atas ya 5 ini, kadang di bawah sendiri, naik dikit turun dikit ya, naik dikit turun lagi, naik dikit naik ya, tetap. Nah, ini stabil teman-teman. Kalau bisa stabil gini, wah bagus teman-teman. Tetapi kalau stabil seperti itu, tidak akan ada warna kehidupan ya. Anda tidak akan merasakan suasana yang menderita di sini ya. Kalau di sini akhirnya apa? Di sini akhirnya apa? Anda akan terlena oleh kemewahan dunia. Dengan adanya penurunan seperti ini, Anda akan diingatkan kepada Tuhan bahwasannya roda itu selalu berputar. Sebagaimana falsafah leluhur kita, iling lan waspodo ya. Nah, kita harus ingat dan waspada terhadap apapun yang akan terjadi, baik sebelum dan sesudah.
Primbon Pal Srikati ini ditulis oleh leluhur kita dengan harapan anak cucunya itu menjadi pribadi yang sempurna, pribadi yang eling di saat dia itu di atas dan waspada di saat dia itu di bawah, atau sebaliknya. Demikian saudaraku Rabu Legi yang bisa saya sampaikan. Tinggal Anda percaya atau tidak, terserah Anda. Yang penting leluhur kita sudah berusaha, berupaya memberikan sumbangsih kepada anak cucunya sebagai pengingat, pengiling, agar anak cucunya selalu dalam rel yang lurus, ya, dan tidak adigunu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat pemahaman ini, keilmuan ini, wawasan ini, khususnya untuk saudaraku Rabu Legi. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.